Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik lagi video saya. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Pokoknya doa yang baik untuk kita semuanya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya biar kalian selalu update tentang video terbaru dari Yacisam Official ya guys ya. By the way, hari ini saya akan membahas sebuah kasus yang banyak terjadi di polemik nih, PMI khususnya anak-anak baru yang baru datang ke Hongkong. Nih, kalian harus mendengarkan apa sih yang menjadi permasalahan saat ini yang banyak terjadi di lingkungan kita. Yaitu faktor H, yaitu hutang. Masih mending hutangnya dinikmati kita sendiri. Mending aja uangnya dipakai untuk keperluan kita sendiri. Nah, ini hutangnya dipakai temannya kabur, nggak mau bayar, kita yang menanggung untuk membayar hutangnya teman, dan itu nilainya bukan 1 juta 2 juta guys, tapi puluhan juta. Uang kayak uang receh ya guys ya. Nah, ini banyak terjadi. Nah, untuk kasus ini sebenarnya rumit sekali guys, bukan hanya satu, ternyata banyak. Bahkan dari bestinya ini, dia ini memiliki persahabatan guys. Nah, dalam persahabatan ini dia ini terdiri dari 4 orang guys. Nah, tiga-tiganya itu kena guys untuk meminjamkan bank untuk kasih bestinya ini. Nah, bestinya ini ternyata nggak bisa bayar dan kabur. Sekarangnya jadi anak overstay guys di luar. Rumit banget kan? Dari awal aja kalian udah rumit. Nah, semoga aja saya menceritakan ke kalian dengan mudah dipahami ya guys ya, biar kalian belajar nih yang baru-baru datang di Hong Kong untuk waspada dan hati-hati ya guys ya. Saya akan mengenalkan 4 orang dulu nih. Yang pertama namanya Mbak Ayu, yang kedua namanya Mbak Sri, yang ketiga namanya Mbak Nani, yang keempat namanya Mbak Sari. Oke, nah yang menjadi pelakunya namanya Mbak Sari nih. Mbak Sari nih, ini nih yang memanfaatkan ketiga temannya ini. Nah, yang menceritakan adalah Mbak Ayu. Oke, mereka berempat datang dari Indonesia sama-sama satu PT. Jadi mereka ini dari PT juga udah berempat terus nih guys mainnya. Ya bestie lah guys ya, best friend forever. Kebetulan mereka ke Hong Kong pun penerbangan yang sama, agensi yang sama pada tahun 2018 guys. Mereka nih terbang nih ke Hong Kong. Nah, karena waktu pertama datang ke Hong Kong mereka ini semuanya non semua nih, baru pertama kali datang ke Hong Kong semua. Akhirnya mereka ini sudah sudah kesepakatan nih, nanti kalau libur ya libur berempat aja gitu, the gang. Nah, akhirnya the gang ini main lah liburan kan. Nah, 2 tahun kontrak pertama mereka tuh mulus-mulus aja guys, nggak ada masalah. Nah, untuk menjalin ke kontrak kedua semua nih, intinya mereka sudah berpengalaman di Hong Kong selama 2 tahun ya, berarti mau jalan ke 3 tahun. Nah, mulai nih konfliknya terjadi di antara satu bestinya dari 4 besti ini, yang namanya Mbak Sari ini, melenceng guys. Hidupnya berubah menjadi hedon, atau bisa disebut sebagai hidup yang berlebihan guys. Suka shopping, ya memang mereka juga suka shopping sih guys, tapi ya masih dalam batas normal lah guys. Nah, Mbak Sari ini tiba-tiba sekalinya mengatakan kepada 3 temannya untuk libur sendiri guys. Dan ternyata Mbak Sari ini memiliki pacar di luar sana guys. Nah, pengaruh pacarnya ini berdampak buruk untuk Mbak Sari sendiri guys. Mbak Sari ini jadi kalau makan nggak mau tuh nasi bungkus. Ya, hedon lah gimana. Sukanya pakaian branded, semuanya mengcover dirinya itu branded. Dan ternyata ya kita gaji TKW ya guys ya, gaji PMI ya standar aja 4.630. Kalau cara hidup kita hedon ya nggak akan cukup gaji segitu. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita beli secara branded, kalau misalkan kita tidak bisa memanage, maksudnya dalam 1 bulan itu kita beli beberapa barang ya habis ya, belum untuk makan, belum untuk kirim orang tua. Ayo, dari mana? Kurang kan? Nah, Mbak Sari ini karena kurang, dia ini mulai nih datang lagi nih ke 3 bestinya untuk main bersama. Rasa-rasanya keuangan Mbak Sari ini udah pailit, ibaratnya udah sulit. Nah, kebetulan Mbak Sari juga memiliki hutang bank sendiri guys. Nah, belum tuh untuk bayar hutang banknya sendiri, belum untuk gaya hidupnya, bagaimana cukup, iya kan? Akhirnya, nah mulai tuh Mbak Sari itu mendekati Mbak Nani untuk berkeluh kesah tentang ujian hidupnya guys. Akhirnya Mbak Nani ini karena melihat Mbak Sari dalam satu lingkungan itu ya best friend, akhirnya mau nggak mau nih Mbak Sari ini ya meminjamkan uang dari
Bank Hong Kong untuk membantu kesulitannya Mbak Sari ini guys. Nah, dia ini menyicil selama 6 bulan guys. Nah, 6 bulan posisinya, singkatnya, masalahnya Mbak Sari sama Mbak Nani ini pas di cicilan keempat, Mbak Sari ini nggak bisa bayar. Akhirnya Mbak Nani lah yang membayar 2 kali cicilan lagi sebesar 2.300 dolar Hong Kong, sekitar ya mau hampir 5 juta guys. Kalau 2 kali bayar berarti uangnya Mbak Nani habis untuk membayar banknya Mbak Sari sebesar 10 juta. Gila, 10 juta udah dapat motor Mbak Nani. Ya mau bagaimana ya guys ya, kalau tidak dibayar ya data kita yang dipakai, otomatis Mbak Nani lah yang dikejar-kejar oleh pihak bank. Itu masalah Mbak Sari dengan Mbak Nani ya guys ya. Nah, di lingkungan itu Mbak Sari pun kan namanya juga gali lubang tutup lubang ya. Mbak Sari ini membuat lubang dari kecil terus besar, akhirnya ya dia juga kesulitan sendiri. Akhirnya Mbak Sari pun mengeluh lagi nih, gini sama Mbak Sri guys. Mbak Sri pun sama, kena juga guys, meminjamkan uang kepada pihak bank dan cicilannya sebesar lumayan besar nih guys, 3.200 guys. Dan Mbak Sari ini cuma bisa membayar 2 cicilan aja sebesar 3.202 kali. Sedangkan sisa 4 bulannya Mbak Sri lah yang membayarkan hutang banknya Mbak Sari ini dengan gajinya 3.200 per bulan, otomatis sekitar hampir 7 juta Mbak Sri ini membayar hutangnya Mbak Sari kepada pihak bank. 7 juta dikali 4, 21 juta uang yang Mbak Sri dibayarkan untuk hutangnya Mbak Sari guys. Nah, yang jadi lucunya di tengah perjalanan besti-bestinya ini ya guys ya. Nah, yang belum kena siapa nih? Mbak Ayu ya guys ya. Di tengah perjalanan hutangnya melibatkan besti-bestinya ini, Mbak Sari hutang ke rentenir juga guys. Paspornya digadaikan guys sebesar 7.000 dolar Hong Kong, sekitar 14 juta. Aduh, Mbak Sari bagaimana coba? Mbak Sari ini menjaga 1 anak laki-laki dan majikannya ini baik banget, care banget sama Mbak Sari ini. 2 kontrak renew terus nih sama majikannya yang sama, otomatis Mbak Sari ini disayang dong sama majikannya, dan Sailonya juga udah sayang banget tuh sama Mbak Sari. Ya cuma bagaimana ya, kita bekerja saat kita mendapatkan majikan baik, tapi kita diuji dengan kesalahan kita sendiri yang mengakibatkan pusing dibikin sendiri ya guys ya. Nah, singkat cerita, Mbak Sari ini akan finish kontrak guys. Akan finish kontrak nih di bulan ini nih guys. Di bulan apa nih? November ya guys ya. Nah, bulan lalunya Oktober itu Mbak Sari kabur saat setelah Sailokonya berangkat sekolah, dia setelah membuang sampah dan kabur guys. Tidak membawa apa-apa. Majikannya bingung kan, pusing kan. Nah, Mbak Ayu nih yang ditanya sama temannya tentang Mbak Sari yang kabur, kaget guys. Kalian tahu nggak kenapa Mbak Ayu ini kaget? Karena Mbak Sari ini sudah berjanji sama Mbak Ayu kalau dia tidak akan menjadi anak overstay, dikarenakan Mbak Ayu ini bulan itu telah mengambilkan bank untuk Mbak Sari menebus paspornya guys, dengan alasan Mbak Sari ini akan renew kontrak guys sebesar 10.000 dolar Hong Kong yang dicicil 1.800 selama 10 bulan, dan 1 pun belum dibayar oleh Mbak Sari. Akhirnya Mbak Ayu ini menanggung 1.800 per bulan. 18 juta itu sekitar berapa ya? 18 dikali 2, iya sekitar 35 jutaan lah guys. Mbak Ayu ini uangnya guys kena oleh Mbak Sari guys. Kecewa banget kan Mbak Ayu ini. Udah janji paspornya mau diambil pakai uang 10.000 yang Mbak Ayu ini mau tolong nih Mbak Sari, karena dia udah janji-janji nih mau ngambil paspor untuk renew dengan majikan yang sama, dengan dalih dia akan berubah, dia akan bekerja dengan baik lagi untuk mencicil hutangnya. Akhirnya uang 10.000 itu nggak tahu kemana, paspor pun nggak diambil, rentenir masih ngejar-ngejar semua besti-bestinya Mbak Sari ini, dan pilihannya kabur alias overstay. Mbak Sari, dimanapun kamu berada saat ini, kamu telah meninggalkan beban hutang kepada
3 orang bestimu yang benar-benar sayang terhadap kamu. Kalau hutang kamu dijadikan satu di antara di semua besti-bestimu ini, hampir saya hitung 57.000 dolar Hongkong, sekitar 114 juta guys. Itu ditambah dengan rentenir 7.000, dan ternyata ada juga yang pulang ke Indonesia yang mencari Mbak Sari dengan hutang kepada dia sebesar 8.500 guys, sekitar 17 juta. Gila, 114 juta. Dan saat ini Mbak Sarinya kabur guys, jadi anak overstay yang belum 1 bulan, dikarenakan dia tidak menebus paspornya dan memilih untuk menjadi anak overstay. Mungkin karena nggak cukup untuk membayar jasa bunga rentenirnya dari 10.000 itu. Ya secara tidak langsung ya, dia kan utang rentenir itu 7.000, dia nunggak nggak bayar-bayar, otomatis rentenir mana mau diambil dengan 10.000 dolar Hongkong. Mungkin dari situ Mbak Sari berpikir nggak mungkin juga bisa diambil, makanya pendek pikir dia kabur. Ketiga bestinya ini sedang kesulitan uang guys. Karena apa? Ya karena setiap bulannya mereka harus bertanggung jawab terhadap tingkah laku yang dibuat oleh Mbak Sari ini guys. Ini pelajaran untuk kita bersama ya guys ya. Tuh, kalau kita sudah di tanah rantau, kalau masalah uang itu beda cerita ya guys ya. Kita boleh satu nasi bungkus bersama, kita boleh satu lauk bersama, satu tempe bersama, satu tahu bersama. Tapi kalau misalkan sudah banyak merugikan, hampir puluhan juta, ya di stop lah. Bukan masalah kita pelit ya guys ya, tapi untuk mendidik teman kita untuk tidak melakukan terus-terusan begitu mau sampai kapan, ya kan? Berikan support kepada temanmu yang sedang terlilit hutang untuk berani menghadapi semua resikonya. Nih, termasuknya nih, Mbak Sari ini takut kan? Karena paspornya nggak bisa diambil, jadi nggak bisa mau renew. Nih buat kalian nih yang terjebak rentenir, di saat kalian mau finish kontrak dan kalian belum memiliki uang untuk mengambil paspor kalian, kalian jangan kabur menjadi anak overstay. Oke, kalian dengerin saya nih ya. Kalau misalkan kalian kepepet mau finish kontrak, paspor kalian di rentenir, kalian nggak tahu harus gimana, kalian relakan paspor yang ada di rentenir tersebut dan membuat paspor baru ke KJRI. Apakah bisa kak? Bisa. Jujur aja sama KJRI, Pak, paspor saya digade sama rentenir, saya mau finish kontrak, saya belum punya uang untuk ngambil di rentenir tersebut, saya mau bikin paspor baru Pak untuk melanjutkan pekerjaan saya di Hong Kong. Bisa, bisa. Nanti kalian melakukan proses yang namanya BAP guys, kalian cuma bayar 751 dolar Hongkong. Ya bisa lah, ketimbang kalian menjadi anak overstay. Hadapi, meskipun kalian malu, meskipun kalian dimarahin sama KJRI, meskipun kalian harus melakukan BAP, nggak apa-apa. Intinya kalian memperjuangkan pekerjaan yang nantinya saat kalian masih bekerja, kalian bisa membayar, mencicil hutang yang masih belum bisa dibayar, ketimbang kalian mengambil jalan pintas untuk kabur menjadi anak overstay. Oke, saya memberi saran kepada kamu yang lagi terlilit hutang dan mau finish kontrak. Nggak tahu apa yang kamu lakukan, sedangkan kamu tidak memiliki uang untuk menebus paspor tersebut. Kamu datang ke KJRI, jujur, untuk membuat paspor baru 750 dolar. Setelah itu, visa kalian lari ke imigrasi dan menulis dalam bahasa Inggris. Jujur aja sama imigrasi, saya kehilangan paspor, ya digade, ngomong aja sama imigrasi. Nggak jadi masalah. Boleh saat kalian masih dalam masa kerja kalian di bos yang sama. Boleh guys, jangan khawatir, prosesnya gampang. Ketimbang kamu harus bertengkar melawan rentenir, tanamkan dalam pikiran kamu, oke, saya harus menyelamatkan pekerjaan saya dulu. Setelah saya menyelamatkan pekerjaan saya masih memiliki gaji, saya akan bisa membayar hutang-hutang saya. Yakin itu, jangan memilih jalan pintas untuk menjadi anak overstay ya guys ya. Itu tidak akan menyelesaikan. Jangan tanamkan di pikiran kamu, kalau saya jadi anak overstay, saya bisa kerja cuci piring dan gaji saya 12.000. Hello, hidup itu bukan sekedar khayalan. Kalau kalian menjalani kehidupan real saat kalian menjadi anak overstay, kenyataannya itu nggak seindah itu guys. Jadi please sayangi diri kalian. Dari kasusnya Mbak Ayu yang menceritakan bestinya yang bernama Mbak Sari yang kabur menjadi anak overstay, padahal bulan ini dia harusnya renew kontrak, mendapatkan uang tiket, mendapatkan uang cuti yang bisa untuk mencicil
Ternyata nggak bisa. Dan kabar terbarunya, Mbak Sari ini lontang-lantung guys di jalan, nggak punya uang, tidur seadanya, boro-boro mau bayar. Jadi 3 bestinya ini benar-benar best friend forever. Ya, saya salut-salut gimana ya guys ya. Ya, ini jadikan pelajaran aja. Untuk kedepannya, para bestinya Mbak Sari ini semoga dimudahkan dalam membayar hutangnya Mbak Sari, sehingga kedepannya nanti gajinya bisa full lagi untuk menata masa depan kitanya sendiri dengan baik ya guys ya. Jadikan pelajaran berharga, kehilangan puluhan juta karena teman yang sudah kita tolong tapi malah menggigit hidup kita. Ya, jadikan pelajaran berharga guys ya. Untuk itu pilihannya balik lagi ke kalian. Kalian membutuhkan teman yang seperti apa, harus pintar-pintar mencari teman ya guys ya. Kalau saya nggak banyak temennya guys. Ya udah nggak apa-apa lah, yang penting bahagia aja guys ya. Yang penting kita banyak bersyukur, banyak belajar dari kejadian-kejadian. Banyak loh guys di luar sana nih yang pusing membayari hutang ya, hutangnya orang lain. Dan mereka ini dengan seenaknya kabur guys. Nih buat kalian nih yang kabur dengan datanya teman kalian sendiri, dengan seenaknya ngeblok nomor teman kalian sendiri. Kalian tuh punya otak gak sih? Punya otak enggak? Meninggalkan beban kalian kepada orang lain. Itu bukan 1 juta 2 juta guys. Kalian itu membebankan teman kalian sampai puluhan juta. Saya nggak bisa ngomong guys. Ya, saya cuma bisa menceritakan kisah ini untuk benteng kita supaya kita menjaga diri kita lebih baik lagi, untuk sayangi diri kita lebih baik lagi. Baik boleh, bodoh jangan. Oke, see you next video. Bye bye.